Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilani Febrianti dari D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, dari kelas Teknik Elektronika 3A. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional, atau Pancasila as the source of law and the national legal system. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR EGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa setiap sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatkan pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu perlu dilakukan segala upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Dua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori. Kita langsung membahas mengenai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuasaan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan agamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan 2 jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materi ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional.
Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris. Ketiga, kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai Grundnorm atau norma dasar dan tata urutan norma. Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma ke dalam tatanan normatif tertentu dapat diuji hanya dengan menginformasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Konsep norma dasar Kelsen kemudian diafirmasi oleh Nowitzki meskipun dengan sebutan lain yaitu State Fundamental Norm. Nowitzki menegaskan norma fundamental negara atau norma dasar adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presuposi atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan, Nowitzki juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nowitzki, maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduksi segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya Steuvenbauer atau hierarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungannya antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain dapat digambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi yang merupakan kisaran keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Menurut Ahmad Ali, Steuvenbauer teori, Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret dalam proses
itu apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Dari teori Kelsen tentang hierarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawinsky dalam bukunya Algemene Rechtsgelegenheit. Nawinsky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada satu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawinsky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut, yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawinsky, pengelompokan norma dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok dasar, yaitu kelompok pertama, norma fundamental negara, kelompok kedua, aturan dasar atau pokok negara, yang ketiga, undang-undang, yang keempat, aturan pelaksana atau dan aturan otonom. Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawinsky di atas tentang Steuvenbauer teori atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian telah dikukuhkan oleh Memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui ketetapan MPR nomor 20/MPRS/1966, ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973, ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia menurut Roslan Saleh. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 111 MPR ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tab MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduksi segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum yang hanya mengaku peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 2 undang-undang ini disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada pasal 2 undang-undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia, sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis. Pesan dan kesan dari generasi muda bangsa harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu membawa seluruh bangsa Indonesia berbicara dan berbuat dengan tujuan persatuan dan kesatuan bersama dalam wadah NKRI. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia meski bangga? Sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat seluruh bangsa Indonesia yang sangat beragam. Pancasila menjadi begitu istimewa dan khas karena bangsa-bangsa di dunia hanya mengenal dua aliran ideologi yang satu sama lain saling bertolak belakang. Negara-negara yang berpaham kanan, yang mengambil negara sebagai landasan ideologi dan hukum seperti Arab Saudi dan Vatikan. Begitu juga sebaliknya, ada negara berpaham kiri. Sedangkan Indonesia memiliki Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia ada di tengah-tengah, tidak kanan dan tidak pula kiri. Inilah yang membuat Pancasila begitu sangat unik dan khas. Pancasila terdapat berbagai nilai seperti nilai-nilai agama,
bukan hanya satu agama, tapi lebih dari satu agama dan banyak kepercayaan serta adat istiadat. Lalu ada nilai kemanusiaan, budaya yang semuanya sangat lengkap dan saling melengkapi. Bung Karno pernah mengatakan, Pancasila itu lahir dari tanah air Indonesia, dari perut bumi Indonesia sendiri. Pancasila digali dari nilai-nilai agama dan adat budaya yang ada di Indonesia. Jadi, apakah kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Kita sebagai anak Indonesia sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita lahir dan tumbuh di Indonesia. Sumber kehidupan pun berasal dari Indonesia, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan. Semua tersedia di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kekayaan yang dapat kita lestarikan. Namun, kita sebagai anak Indonesia jangan sampai merusak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Justru sebaliknya, kita wajib menjaga dan melestarikan kekayaan tersebut agar dapat lebih berkembang dan dapat dikenali oleh dunia. Kita dapat membuktikan kepada dunia bahwa negara Indonesia kini dapat menjadi negara yang maju, bukan lagi berkembang, dan mampu bersaing dengan negara lain. Mari kita jaga, rawat, dan lestarikan kekayaan alam Indonesia untuk Indonesia lebih maju dan sejahtera. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.